Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sampai di mana? Sampai peristiwa pasukan bergajah, ya kan? Kapan terjadinya? 2 bulan sebelum Nabi SAW dilahirkan. Nah, ini kita masuk ke cerita bapaknya. Langsung sini Abdullah. Abdullah ini nanti ada cerita. Anak ini tadi ini ketika jeda azan ini ketawa-ketawa baca cerita ini. Karena cerita ini kalau anda baca selalu bikin anak ceritanya unik gitu. Maksudnya tuh hampir-hampir Abdullah tuh disembelih sama Abdul Muthalib. Antum lihat ceritanya. Amma waliduhu Abdullah. Adapun bapaknya beliau sallallahu alaihi wasallam, itu bapaknya Nabi Muhammad SAW, Abdullah. Fakana ahsanu auladi Abdul Muthalib. Abdullah ini adalah anak Abdul Muthalib yang paling baik. Makanya sayang betul nih Abdul Muthalib sama cucunya. Apalagi ditinggal oleh bapaknya yang meninggal kan. Wa a'affahu wa ahabbahum ilaih. Dan Abdullah ini orang yang paling a'affahu, yang paling bisa menjaga dirinya, menjaga iffahnya, kehormatannya, kemuliaannya sebagai seorang laki-laki dari bangsa Quraisy. Ya. Enggak begajulan jadi laki-laki, enggak. Ya ada wibawanya. Di antara saudaranya Abdullah paling berwibawa. Makanya bapaknya senang lihat apa? Abdullah ini. Abdul Muthalib senang lihat Abdullah ini. Kemudian ahabbuhum ilaih, dan paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Wa huwa adzabih. Abdullah ini punya panggilan, punya nama yang dikenal adzabih. Adzabih itu asalnya fi'il madinya, asal madahnya dzabaha yadzbahu, menyembelih. Dia dikenal dengan adzabih, artinya yang hampir disembelih. Disembelih dengan siapa? Sama Abdul Muthalib sendiri. Antum bingung kan? Kok bisa gitu? Katanya anak yang paling disayang, paling baik, paling dicintai. Lah kok mau disembelih sama bapaknya sendiri? Antum lihat nih bagaimana kalau orang Arab zaman dahulu, orang Quraisy punya nazar. Nazarnya enggak main-main. Ya bukan kaleng-kaleng nazarnya. Ceritanya begini. Ceritanya adalah wadzalika anna Abdul Muthalib lamma hafara bi'ra Zamzam. Ketika Abdul Muthalib itu menggali sumur Zamzam, wa badat atharuha nazi'atan Quraisy. Maka muncul dampak dari penggalian sumur Zamzam ini, keributan di tengah-tengah Quraisy. Berebut. Aku juga ingin dapat bagian ini itu. Paham maksudnya ya? Pokoknya ada perselisihan di antara orang-orang Quraisy, kaum Quraisy berebut saat itu. Akhirnya fanadhar, maka Abdul Muthalib memiliki nazar. La in atahu Allah asyrata abna. Sekiranya Allah ini memberikan dia 10 anak laki-laki. Nazarnya siapa ini? Abdul Muthalib. Kalau Allah berikan dia 10 anak laki-laki, 10 putra. Kemudian 10 putra ini ya wabalahu an yamna'u. Ketika nanti dia beranjak besar, beranjak dewasa, dia bisa membela ayahnya, membela orang tuanya, itu Abdul Muthalib. La yadbahanna ahadahu, akan disembelih salah satu dari 10 itu. Bayangkan. Ini nazarnya kalau dapat 10 anak, ini kan berarti dia ingin 10 anak. Dan bisa tumbuh besar lalu membela orang tuanya, salah satu disembelih. Gimana ceritanya ini? Tapi itulah nazarnya. Nah, kita lihat. Coba antum punya bapak. Kau tahu tak? Dulu emak kau nih, waktu sebelum hamil bapak punya nazar. Kalau 5 anak bapak laki-laki, 1 bapak sembelih. Alhamdulillah dia mamanya anak yang kelima nyari ini laki-laki. Nah, kita tunggu 9 bulan lagi, mamaku selamat lahir nih. Salah satu dari kita 5 bapak sembelih. Oh, gimana tuh ceritanya tuh? Benar-benar di bapak kayak gini. Itu emaknya bilang, ini yang di kandungannya lahir atau enggak? Jangan lahir sembelih bapaknya. Tapi lihat Abdul Muthalib, nazarnya begitu. Kita lihat lanjutan ceritanya. Akhirnya Allah kasih dia 10 anak dan semua beranjak besar hingga membela Abdul Muthalib. Sampai akhirnya tiba masa di mana dia akan menyembelih salah satu dari putranya. Fa waqa'atil qur'ah. Maka terjadilah undian. Ketika undian keluar nama Abdullah. Tuh. Bayangkan kan? Yang ke-9, ya kau ke-9 ya. Kalau sekarang gitu kan, habis lah ada. Alhamdulillah kami 9 selamat. Kita lihat tuh. Tapi apa yang terjadi? Antum lihat. Ya. Dan lucunya ya, lucu atau anehnya, kita gimana bilangnya, kebiasaan mereka. Dia mundi dekat Ka'bah. Di tempat yang mulia memang dia mundi. Dekat Ka'bah keluar nama Abdullah. Dan bagi orang Arab Ka'bah ini mulia. Enggak bisa mereka sepelekan keputusan
keputusan-keputusan yang lahir di samping Ka'bah. Maka ketika ingin disembelih si siapa? Abdullah ini, justru saudara-saudara Abdullah, saudara-saudara Abdul Muttalib, maksudnya paman-paman Abdullah ini mencegah Abdul Muttalib. Jangan kau sembelih, jangan kau sembelih saudara kami. Kata paman-pamannya, jangan kau sembelih itu keponakan kita itu, jangan kok, itu anakmu sendiri. Akhirnya Abdul Muttalib mengurungkan niatnya. Tak jadi. Tapi dibayar tebusan. Tebusannya 100 ekor unta. Sebagai ganti leher Abdullah, keluar leher 100 ekor unta disembelih. Makan besar. Nah, maka beliau ini, Nabi SAW itu dikenal dengan Ibnu Al-Dhabihain. Nabi Muhammad itu memiliki julukan juga Ibnu Al-Dhabihain, putra dari 2 orang yang hampir disembelih. Yang pertama bapaknya sendiri Abdullah, yang kedua Ismail alaihissalam, kakeknya lagi di atas. Karena hampir disembelih juga Ismail dan Ibrahim. Ketika kata Ismail, ya abatif al-madza tara. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang kau lihat. Ya abatif al-ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, kata Ismail. Pas mau disembelih Allah ganti dengan kibas. Maka Nabi Muhammad memiliki julukan 2 anak putra dari 2 orang yang hampir disembelih, itu Ismail dan Abdullah. Sekaligus putra dari Mafdiyain, yaitu 2 orang yang ditebus. Ismail ditebus dengan onta, ya kan? Abdullah ditebus dengan 100 ekor. Ismail ditebus dengan domba kibas. Abdullah ditebus dengan 100 ekor unta. Jadi beliau ini putra dari 2 orang yang hampir disembelih dan putra dari 2 orang yang ditebus. Julukan Nabi Muhammad SAW. Lanjutkan anda baca besarnya waktu sedikit. Abdul Muttalib selaku orang tua, selaku ayah Abdullah memilih Aminah binti Wahab. Nah, ini juga dalil ya, yang sebenarnya boleh aja sampai dilakukan ketika seorang laki-laki punya anak laki-laki, dia pilihkan calon buat anaknya. Aku mau kau nikah dengan perempuan itu. Boleh, enggak apa-apa. Ya anaknya kalau mau bakti orang tuanya ikut aja, tidak ada masalah. Dipilih Aminah binti Wahab. Aminah adalah wanita Quraisy dengan kemuliaan dan kedudukan terbaik dari kalangan wanita. Jadi Nabi tidak sembarangan. Bapaknya laki-laki terbaik, ibunya wanita terbaik dari kalangan Quraisy. Ayahnya adalah Wahab, pemimpin Bani Abi Zuhrah. Jadi bapaknya Aminah ini pemimpin kabilah, yaitu Bani Abi Zuhrah. Akhirnya pinangan dan pernikahan pun dilakukan. Abdullah membina rumah tangga di Mekah bersama Aminah sampai akhirnya Aminah mengandung Nabi SAW. Setelah itu Abdul Muttalib mengutus Abdullah ke Madinah atau ke Syam untuk dagang seperti biasa, dagang kebiasaan mereka. Lalu Abdullah itu meninggal dunia di Madinah saat selesai misi dari Syam, dari dagang. Jadi sudah selesai tijarahnya, pulang meninggal dan dimakamkan di tempat yang dikenal dengan Darun Nabighah Az-Zubaini. Kematian ini terjadi sebelum lahir Nabi SAW menurut pandangan paling sahih. Ya, sebelum lahir Nabi SAW, bukan setelah lahir, tapi sebelum Nabi lahir memang sudah meninggal. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pekan depan via online kemungkinan, masuk pada bab Al-Maulid, kelahiran Nabi SAW. Al-Maulid, kelahiran Nabi, bukan memaulid Nabi ya. Baik, kita cukupkan. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.